Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada saat-saat ini di mana-mana umat Islam, kaum muslimin dan muslimat melakukan peringatan nuzulul Quran. Kita coba mengungkapkan sedikit sekilas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia muslim yang keotentikannya tetap terjaga sampai dengan saat ini. Kita tahu bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin yang inti isinya ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Tuntunan kepada umat Islam supaya berakidah yang benar, bersyariah yang betul, kemudian berakhlak yang baik, sehingga menghadirkan kedamaian sebagai misi rahmatan lil alam itu dalam kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang keotentikan daripada Al-Quran yang terjaga sampai dengan saat ini. Dari awal sudah ada gangguan-gangguan terhadap Al-Quran. Dikatakan Al-Quran itu sebenarnya hal sihir belaka. Pada masa Nabi saja sudah ada gangguan ingin merubah. Di mana ada satu kaum namanya kaum Antakia, ketika mendengar ayat dari surat Al-Kahfi ayat 17 yang terkait dengan cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana ayat itu berbunyi, "Fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin is'asama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma." Cerita itu mengatakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir setelah sampai di tempat itu mereka kehabisan bekal, meminta supaya penduduk itu menjamu mereka sebagai tamu. Akan tetapi mereka menolaknya. Ternyata yang itu adalah Antakia, mereka merasa bahwa dengan adanya ayat itu menjadi catatan buruk buat mereka, nanti akan dibaca sepanjang zaman bahwa mereka tidak menghargai tamu. Padahal menghargai tamu itu merupakan suatu aib. Dari itu mereka datang menghadap Nabi dengan membawa setumpah emas, menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau bisa huruf ba yang 1 titik itu dipindahkan ke atas, ditambah satu titik sehingga menjadi ta, sehingga berbunyi dari fa'abau menjadi fa'atau an ayyudayyifuhuma, artinya mereka menerima tamu itu. Tapi Nabi tetap menolaknya dengan tetap tertulis fa'abau ayyudayyifuhuma, bahwa mereka menolak Musa dan Khidir itu sebagai tamu. Dari gangguan pertama sampai dengan saat ini pun, untuk tetap terpeliharanya itu kita bisa lihat ada banyak ribuan bahkan jutaan orang yang sudah menghafal Al-Quran. Ini juga menunjukkan sebagai wahyu kalamullah, memberikan kemampuan kepada hamba pilihannya untuk menghafal Al-Quran itu, sehingga keotentikannya sejak awal sampai dengan akhir ini bisa terjaga dengan baik. Sesuai dengan ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Dan hal itu berarti bukan Tuhan yang langsung turun tangan menjaga, tapi dengan memilih hamba-hambanya diberikan kemampuan yang cukup untuk bisa menghafal ayat Al-Quran itu. Kita bisa saksikan bagaimana mungkin ada seorang anak kecil umur TK bisa hafal Al-Quran. Kita bisa heran mengapa yang beredar di video itu ada 2 orang anak baru usia SD itu bisa menghafal letak huruf, letak kalimat dari atas bawah, mereka hafal semuanya. Apakah itu atas kemampuan mereka sendiri? Tentunya sebagai orang yang beriman akan menyadari bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah dalam hal menjaga keotentikan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagaimana firman yang saya bacakan tadi, bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, tentu Allah juga yang memeliharanya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentang dalam hal tadi saya sudah katakan, intinya adalah akidah, syariah, dan akhlak. Akidah terkait dengan keyakinan, syariah menyangkut hukum-hukum, kemudian akhlak itulah akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap sama manusia. Akhlak terhadap Allah hablum minallah, dan seharusnya manusia hablum minannas. Hablum minallah berjalan, hablum minannas berjalan, sehingga kita menjadi seorang pribadi muslim yang benar-benar sebagai misi rahmatan lil alam dalam kehidupan di kita di atas muka bumi ini. Karena itu untuk menjaga, maka Al-Quran selalu ingat dalam hidup bermasyarakat yang terdiri dari bersuku-suku berbangsa-bangsa ini, Allah mengatakan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kami ciptakan kamu dari laki-laki perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal di antara sesama itu. Itulah bentuk rahmat Allah dalam kehidupan ini. Sebagai wahyu Allah, agama ini mengajarkan kita seperti itu.
Kemudian selanjutnya, dalam kehidupan beragama pun Allah mengingatkan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya Ia akan menjadikan semua orang itu beriman, tapi yang kenyataannya adalah ada yang tidak beriman, ada yang ateis, ada yang beragama dan lain sebagainya. Itulah kehendak Allah di bumi ini. Kita diberikan petunjuk oleh Allah dengan pedoman hidup ini untuk menyikapi semua perbedaan yang ada itu, menghadirkan rahmatan lil alamin. Al-Quran yang boleh dikatakan dipandang sebagai kitab yang sempurna, menjawab tentang kehidupan di atas dunia ini, terutama dalam hal ilmu yang berkembang yang dengan pesat ini. Al-Quran juga mengatakan bahwa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di penjuru ini hingga kamu mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah yang Maha Tahu tentang jagat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, kata-kata Allah, tentu tidak ada yang meragu-ragukan tentang kebenarannya. Kita sebagai manusia yang diberi kemampuan terbatas dalam kita menyikapi Al-Quran ini, yang penting kita mengetahui apa sedikit kita amalkan. Kalau ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin, hai orang beriman, janganlah kamu mencela, menghina kelompok yang lain, barangkali kelompok yang lain itu lebih baik daripadamu. Maka ini kita taati dan terapkan dalam kehidupan kita ini, supaya kita hidup itu aman, damai, bentuk wujud daripada rahmat Allah, rahmatan alam dalam kehidupan ini. Kiranya hanya ini yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.